Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Bukan orang lain yang keluar dari kristal tanah yang tak terbatas itu ternyata adalah tiruan dari Dewa Ibu Pertiwi. Zhu Hengyu tidak pernah menyangka bahwa Ibu Pertiwi juga akan meninggalkan klon di sini. Tidak perlu bertanya, Ibu Pertiwi jelas merupakan alam paling suci. Dan, jika tidak ada yang lain, klon Ibu Pertiwi ini juga telah melampaui Ibu Pertiwi dalam periode puncaknya. Dalam kata-kata klon Mozu, ini disebut versi Ibu Pertiwi yang disempurnakan. Dia bertanya ragu-ragu, dan ternyata itu masalahnya. Karena bayangan semacam ini telah dipikirkan, banyak hal yang sebenarnya tidak bisa dihindari. Bukankah bodoh jika tidak melakukan ini? Melihat Dewa Ibu Pertiwi, melihat klon leluhur iblis lagi. Tiba-tiba, Zhu Hengyu menoleh dengan tiba-tiba, dan melihat kedua pintu yang gelap. Apa yang kamu lihat? Ada 3 tiang tak terhingga dari atas ke bawah tempat kedua gerbang ditutup. Warnanya merah, kuning, dan biru. Saya sudah tahu, di dalam spar merah tak terbatas adalah tiruan dari leluhur iblis. Di dalam spar kuning tak terbatas adalah klon Dewa Ibu. Jadi sekarang masalahnya, di bagian bawah, siapa yang ada di dalam spar biru tak terbatas? Mengikuti tatapan Zhu Hengyu dan melihat ke klon leluhur iblis dan klon Dewa Ibu, keduanya tersenyum pahit. Tidak ada beku yang dapat dibudidayakan menjadi tanding tanpa batas ini. Hanya setelah alam mencapai yang paling suci, ia dapat bergabung dengan tanding yang tak terbatas dan menjadi keberadaan yang abadi dan abadi. Di kam leluhur iblis, hanya ada 2 kesucian sejati. Salah satunya adalah leluhur iblis, dan yang lainnya adalah Dewa Ibu Pertiwi. Selain itu, tidak ada yang ketiga. Faktanya, antara langit dan bumi, semua yang paling suci dijumlahkan, paling banyak hanya ada 9. Hanya ada 6 orang bijak yang lahir di sisi langit dan bumi ini, yaitu Dao Surgawi, Dewa Ibu, Zulong, Zufeng, Zukilin, dan Demon Zhu. Kecuali 6 yang paling suci ini, tidak ada Dewa Suci ke-7 yang lahir di dunia ini. Elang berkepala 9 yang kacau dan nenek moyang hantu hanyalah penjajah asing, dan kuota mereka dihitung. Penjajah asing, tidak termasuk. Di ruang ini saja, total 6 dewa lahir. Di antara mereka, 3 leluhur Tiandao dan Huanggu membentuk aliansi, menempati 4 tempat. Leluhur iblis dan Dewa Bumi Pertiwi membentuk aliansi, menempati 2 tempat. Oleh karena itu, bukan berarti leluhur iblis dan Ibu Pertiwi tidak mau bergabung dengan klon suci ketiga. Sangat tidak mungkin menemukan suci ketiga. Meskipun memang tidak mungkin menemukan suci ketiga. Namun, leluhur iblis dan Ibu Pertiwi pasti tidak akan menyia-nyiakan pertarungan tak terbatas ketiga. Nenek moyang iblis dan Ibu Dewa Bumi, pergi jauh ke dalam bumi, dan memperoleh 2 ki ungu yang agung. Saya katakan sebelumnya, di satu dunia, hingga 9 dewa suci bisa lahir. Dan jika Anda ingin menjadi yang maha suci, Anda membutuhkan Hong Meng Ziki sebagai landasan surga. Salah satu dari 9 ki ungu bercahaya, melayang di antara langit dan bumi, dan mungkin bagi mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. 8 alam kemegahan dan energi ungu yang tersisa, 4 kembali ke surga, dan 4 kembali ke tanah. Di antara mereka, 4 ki ungu purba dari langit telah dikonsumsi oleh langit, naga leluhur, burung phoenix, dan unicorn leluhur. Di sisi Dewa Ibu Pertiwi, hanya mengkonsumsi 2 dao. Mereka masing-masing dikonsumsi oleh leluhur iblis dan Dewa Ibu Pertiwi. Kecuali untuk ki ungu besar antara jarak dan dunia. Hanya 2 aura kemegahan dan ungu di tangan Dewa Ibu Pertiwi yang tersisa. Sebelum pertempuran runtuh, leluhur iblis dan Dewa Ibu Bumi bergabung untuk menyegel 2 ki ungu besar ke dalam tanding yang tak terbatas. Setelah ratusan juta tahun kehamilan dan nutrisi, 2 aura keagungan dan ungu telah selesai. Setiap ki ungu kosmik bisa menjadi yang suci. Selama alam biksu, tiba di alam suci agung. Setelah menggunakan ki ungu Hongmeng, Anda dapat langsung dipromosikan ke ruang Maha Kudus. Saat ini ada 2 Hongmeng Ziki. Setiap energi ungu kosmik dapat membangkitkan alam kecil. Selama alam biksu berada di atas orang bijak tingkat tinggi, dia bisa menggunakan 2 energi ungu kosmik untuk langsung naik ke Maha Suci. Ngomong-ngomong soal, banyak orang mungkin bingung. Karena ada ki ungu yang besar, itu bisa menjadi yang paling suci. Lalu siapa yang akan boros menyia-nyiakan kemegahan dan energi ungu untuk meningkatkan alam? Alam suci selalu dapat ditingkatkan selama membutuhkan waktu untuk mengerjakannya. Hongmeng Purple Ki terlalu berharga. Di satu dunia, hanya ada 9 keagungan dan ki ungu. Dewa Bunda Surga dan Bumi, alasan mengapa dunia ini terbuka adalah untuk energi yang agung dan ungu ini. Manfaat terbesar dari membuka dunia adalah keagungan dan energi ungu. Jangan berpikir bahwa Maha Kudus adalah keadaan tertinggi. Di bawah jalan surga, yang kudus memang yang tertinggi.
Tapi jangan lupa, apa yang disebut Dao Surga tidak lain adalah sepotong langit dan bumi di Great Avenue of Chaos. Lautan kekacauan adalah jalan kekacauan. Di lautan kekacauan, ada ratusan juta langit. Setiap kali jalan surgawi dibuka, akan ada 9 ki ungu primordial. Setiap ki ungu kosmik dapat menjadi hukum yang dapat dikembangkan oleh seorang beku, dari hukum surgawi hingga hukum bawaan Dao Agung. Yang disebut Maha Kudus mengacu pada orang-orang kudus di surga. Dan di atas orang-orang kudus surgawi, ada juga orang-orang kudus yang agung. Jika Anda ingin dipromosikan menjadi Dao Sage, Anda perlu memurnikan 3000 Dao surga menjadi 3000 Dao. Karena itu, saya yakin semua orang akan mengerti. Dewa Bunda Surga dan Bumi, alasan mengapa mereka ingin bergabung untuk membuka dunia. Tujuannya untuk mendapatkan kemegahan dan energi ungu. Setiap energi ungu kosmik dapat mengubah hukum surga menjadi hukum kekuatan besar. Untuk menyempurnakan 3000 hukum surgawi menjadi prinsip-prinsip agung membutuhkan 3000 keagungan dan energi ungu. Dao Surgawi dan Dewa Bunda Bumi telah bergabung untuk membuka dunia. Awalnya, antara dua orang itu, harus ada pembagian yang setara. Adapun energi ungu kosmik ke-9, itu tidak dibawa kendali mereka. Ki ungu agung ini, yang tidak dibawa kendali mereka, dipersiapkan untuk Lang berkepala 9 yang kacau dan Dewa Iblis yang kacau seperti leluhur Nether. Setelah mereka memecahkan penghalang dan masuk, mereka bisa bersaing untuk kemegahan ini. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Surga memegang langit, Dewa Ibu memegang tanah. Masing-masing mendapat 4 ki ungu besar. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa jalan surga membuka dunia, tetapi setelah didirikannya surga, dia berubah pikiran. Sekelompok roh rubah mengikuti, bahagia setiap hari, mengabaikan Ibu Pertiwi sama sekali. Padahal, hal semacam ini, Tuhan juga sangat dianiaya. Langit dan bumi tidak bisa tumpang tindih, jika tidak, apakah ini akhir dunia? Sejak pembukaan surga, pasangan itu tidak bisa hidup tanpa langit dan dunia bawah sama sekali sampai mereka menjadi yang paling suci. Surga tidak tahan kesepian, jadi dia membentuk harem yang besar. Ada 72 selir di Sanomia dan 6 pengadilan. Akhirnya, ketika Dao Surga dan Ibu Pertiwi menjadi yang paling suci satu demi satu, mereka bisa meninggalkan surga dan istana bawah tanah. Semua ini tidak bisa disembunyikan. Pasangan muda yang awalnya penuh kasih bekerja sama untuk melakukan satu hal. Tetapi ketika dia bangun, sisi laki-laki membuka harem dan menjadi selir ke-72 dari pengadilan ke-6 Sanomia. Bagaimana Ibu Pertiwi tidak hanya membiarkan apinya pergi. Dalam amarah, keduanya bertengkar. Dua orang bijak yang paling suci dimulai, dan itu benar-benar dunia yang hancur. Di bawah letusan Ibu Pertiwi, istana Dao Surgawi langsung hancur. 72 selir Sangong dan pengadilan surga ke-6 juga meninggal seketika. Kali ini, itu benar-benar dapat menyinggung Dao Surgawi. Tahukah Anda, di istana itu, tidak hanya ada selirnya, tapi juga banyak keturunannya. Di bawah kebencian berdarah, surga tidak berniat untuk melewatinya. Langsung mengeluarkan 3 Hongmeng Purple Ki dan memberikannya kepada Zulong, Zufeng dan Zukilin. Dengan 3 ki megah dan ungu, pekerjakan 3 leluhur kuno untuk bersama-sama mengalahkan Dewa Ibu Bumi. Semua orang tahu hal berikutnya. Meskipun dikatakan bahwa Tuhan tidak dapat dibunuh, tetapi di bawah upaya bersama dari 4 orang suci terbesar, Ibu Dewi Bumi terpotong-potong. Fragmen jenazah disembunyikan di lokasi berbeda. Akibatnya, meskipun Dewa Bumi Pertiwi dihancurkan oleh tentara, tidak ada cara untuk membangunnya kembali. Sampai Dewa Ibu Bumi menggunakan Zhu Hengyu dan rekan-rekannya untuk melewati ruang dan waktu dari pemakaman kuno yang sepi, penindasan itu dicabut. Merakit kembali tubuh pertarungannya dan menyelesaikannya, dan kemudian dia dibangkitkan. Didorong oleh musuh yang membunuh. Aliansi Dewa Bumi Pertiwi dan leluhur iblis bersama-sama melakukan perang melawan Taoisme dan 3 leluhur desolate kuno, dan stasiun kehancuran pecah. Benar-benar menghancurkan seluruh dunia. Sebagai tambahan, itu harus disebutkan, Dao Surgawi dan Dewa Ibu Bumi, serta 3 leluhur kuno, semuanya adalah Dewa Iblis kekacauan. Di dalam tubuh, tidak hanya ada ki ungu. Namun, aura mereka sangat berharga dan sangat terbatas. Wanita itu cemas, tetapi semuanya bisa dilakukan. Untuk menyatukan leluhur iblis, dia harus memberi manfaat yang cukup. Untuk memenangkan 3 leluhur kuno, Tian Dao membayar 3 cara yang luar biasa untuk keagungan dan energi ungu. Ibu Pertiwi tidak mungkin pelit. Anda dapat memberikan 3 ki ungu yang bagus, dan saya juga dapat memberikan 3 ki ungu yang bagus. Salah satunya diberikan kepada leluhur iblis untuk membantunya mencapai yang suci. 2 sisanya disegel ke dalam pertarungan tak terbatas, dan mereka pasti akan jatuh ke tangan leluhur iblis masa depan di masa depan. Demi Ibu Pertiwi, kekayaan yang disebut tidak lagi di hatinya. Saya tidak bisa bernapas, saya tidak bisa hidup sama sekali. Setelah mendengarkan penjelasan klon leluhur iblis dan ibu klon dewa, Zhu Hengyu akhirnya memahami semuanya dengan seksama. Ternyata apa yang disebut pertempuran keruntuhan tidak lebih dari perang salib melawan orang yang bersalah. Disebut apa ini? Tapi memikirkannya dengan hati-hati, ini juga tidak bisa dihindari.
Yang disebut murka suami, darah terciprat 5 langkah, murka kaisar, dunia ini polos. Jika langit dan bumi marah, maka surga dan bumi secara alami rusak dan hidup mati. Untuk semua orang di dunia ini adalah peristiwa yang menghancurkan dunia. Tapi untuk surga dan Ibu Pertiwi, ini adalah pekerjaan rumah. Itu hanya wanita yang berduka, pertarungan melawan wanita jalang. Jika Anda tidak membiarkan saya lewat, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Orang yang dulunya tersayang sekarang adalah musuh terbesar. Namun, sekarang, semuanya sudah berakhir. Dengan berakhirnya pertempuran kehancuran, Dao Surgawi dan Dewa Ibu Bumi juga bubar untuk mencapai tujuan masing-masing. Semua orang mati bersama. Mari kita selesaikan bersama dan mulai membangun kembali bersama. Klon leluhur iblis dan klon Dewa Ibu yang menyatu dalam 2 Sparta terbatas ini bukan lagi leluhur iblis dan Dewa Ibu. Setelah fusi selesai, mereka tidak dapat lagi meninggalkan Sparta terbatas. Dan tanding tak terbatas harus tertanam dalam puluhan ribu iblis untuk menyerap aura kekacauan untuk menambah energi. Kebencian terhadap dewa telah berakhir. Kalaupun masih ada kebencian, itu tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Selain itu, dari perspektif klon leluhur iblis dan klon Dewa Ibu, semua yang mereka miliki awalnya disediakan untuk Zhu Hengyu. Bagaimanapun, berdiri di simpul ruang dan waktu saat ini, yang disebut perang keruntuhan terjadi miliaran tahun yang lalu, di akhir zaman kuno. Zhu Hengyu sekarang sebenarnya adalah tubuh reinkarnasi dari leluhur iblis setelah perang keruntuhan. Apa yang diwarisi Zhu Hengyu sekarang adalah masa lalunya, warisan yang tersisa padanya di akhir zaman kuno. Sambil berpikir, Zhu Hengyu mengulurkan tangan kanannya dan memanggil spar biru tak terbatas. Dalam sekejap, 2 ki ungu kosmik berwarna-warni meledak dari spar tak terbatas. Melihat 2 ki ungu besar di tangan Zhu Hengyu, klon leluhur iblis berkata, kamu berada di alam sekarang, hanya suci tingkat menengah. Bahkan dengan penggunaan 2 ki ungu kosmik ini, paling banyak hanya bisa menjadi orang suci yang agung. Karena itu, lebih baik tidak menggunakannya sekarang. Lebih baik menggunakannya setelah meningkatkan alam Dharmakaya menjadi suci tingkat tinggi. Setiap ki ungu kosmik hanya dapat meningkatkan tingkat kecil dari alam yang mulia. Jika sage dasar digunakan, ia dapat dipromosikan menjadi sage perantara. Jika itu untuk orang suci yang agung, Anda bisa langsung menjadi yang paling suci dan menjadi orang suci di surga. Begitu kata-kata klon leluhur iblis jatuh, ibu klon dewa berkata, juga ketika Anda memilih Dharmakaya, Anda harus memperhatikan. Dalam 3 Sparta terbatas ini, 2 klon sekarang telah digabungkan. Di antara mereka, klon leluhur iblis dikenal karena kekuatan penghancurnya. Lagi pula, sama sekali tidak mungkin menghancurkan dunia tanpa kekuatan penghancur yang kejam. Selain itu, avatar Dewa Ibu Bumi dikenal karena kekuatan pertahanannya. Pada poin ini, saya yakin tidak perlu dijelaskan. Dewa Ibu Bumi, awalnya hidup dengan pertahanan. 1 pelanggaran dan 1 pertahanan, kedua klon sangat saling melengkapi. Selanjutnya, apa yang ingin dipertimbangkan oleh Zhu Hengyu adalah integrasi Dharmakaya ketiga. Tubuh yang digabungkan harus melengkapi Dewa Nenek Iblis. Yang terbaik adalah tidak tumpang tindih atau konflik. Mengambil tubuh tempur Lingyu sebagai contoh, itu sama sekali tidak cocok. Pertahanan tubuh pertempuran Lingyu kuat. Tapi tidak peduli seberapa kuat pertahanan tubuh pertempuran Gyokro, itu hampir sama dengan Dewa Ibu Bumi. Tidak mungkin untuk melampaui dan menghancurkan Dewa Ibu Pertiwi. Oleh karena itu, setelah tubuh pertarungan Gyokro diintegrasikan ke dalam pertarungan tak terbatas, itu pada dasarnya dihapuskan. Dalam pertahanan ada Dewa Ibu Pertiwi, dan tubuh pertempuran Gyokro tidak berguna. Apalagi di tim yang sama, jika 2 orang defensif, output dan kehancuran pasti tidak cukup. Jika kamu benar-benar bertengkar, kamu akan mudah terkendali. Untuk contoh lain, jika Anda memperbaiki tubuh Dharma tipe keluaran yang kuat. Kemudian ulangi dengan klon leluhur iblis lagi. 1 pertahanan, 2 keluaran, tentu saja keluaran meledak. Namun, di bawah jenis yang tumpang tindih, kombinasi seperti itu menjadi relatif tunggal. Terlalu lajang, mudah dikendalikan. Karena itu, 2 jenis pertahanan dan keluaran tidak dapat dipilih. Adapun apa yang harus dipilih, itu tergantung pada pilihan Zhu Hengyu sendiri. Pilihan terbaik bukannya tanpa, tapi masalahnya sekarang adalah Zhu Hengyu mungkin tidak memilikinya. Sebagai contoh, yang terbaik adalah memasukkan elang berkepala 9 yang kacau. Tapi intinya adalah Zhu Hengyu sama sekali tidak bingung dengan tubuh berukir 9 kepala. Kombinasi barisan bukanlah tentang apa yang paling cocok. Seringkali, itu tergantung pada apa yang Anda miliki. Melihat 2 ki ungu besar di tangannya, Zhu Hengyu dengan cepat berpikir. Sampai saat ini, Zhu Hengyu hanya memiliki 3 badan hukum. Mereka adalah tubuh Suantian Dharma, tubuh Dharma Domba Iblis, dan tubuh pertempuran Ling Jade. Di antara mereka, badan hukum Suantian tidak perlu dikatakan. Untuk saat ini saja, alam tubuh Suantian Dharma hanyalah puncak tubuh cahaya putih. Itu masih ribuan mil jauhnya dari pemberitaan dan pengudusan. Oleh karena itu, badan hukum Suantian tidak perlu terlalu banyak berpikir. Setelah mengecualikan badan hukum Suantian,
Zhu Hengyu hanya memiliki 2 klon tersisa, yaitu tubuh domba ajaib dan tubuh pertempuran giok roh. Pada saat ini, kedua Dharmakaya adalah orang suci tingkat menengah. Di antara mereka, tubuh pertempuran giok roh tidak perlu banyak bicara. Atau alasan barusan, karakteristik tubuh pertempuran giok roh tumpang tindih dengan Dewa Ibu Bumi. Selain itu, dalam tim yang terdiri dari 3 orang, tidak cocok untuk memiliki 2 badan pertahanan. Adapun tubuh Dharma Emas, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Tubuh Dharma Elang Emas telah mati dan benar-benar hilang. Mundur 10.000 langkah dan katakan, bahkan jika tubuh Dharma Elang Emas tidak mati, itu pasti tidak akan dipertimbangkan. Apakah itu bakat atau kualifikasi? Baik potensi maupun kemampuannya terlalu biasa-biasa saja. Bukankah itu rahasia pengecoran mutiara untuk memberikan 2 ki kosmis dan ungu yang begitu berharga ke tubuh ukiran emas? Untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak punya pilihan sama sekali. Satu-satunya yang bisa digabungkan adalah tubuh domba ajaib. Bakat dan bakat tubuh Dharma Kambing ajaib ini jauh lebih biasa-biasa saja daripada tubuh Dharma Elang Emas. Tapi potensinya sangat bagus. Sebagai tubuh roh 5 elemen, potensinya hampir tidak terbatas. Berikutnya adalah kemampuan. Ini berlawanan dengan langit. Dari waktu ke waktu, berdirilah di alam Tuhan untuk mengamati. Rangkaian sihir yang diwariskan dari badan hukum domba iblis tidak layak untuk disebutkan. Namun, 3 kekuatan pamungkas dalam badan hukum domba iblis masih tak tertandingi di langit. Ketiga kekuatan tertinggi ini adalah kekuatan Sun Luo, kekuatan api penyucian, dan kekuatan guntur. Di antara mereka, kekuatan Jielei tidak berbicara lebih banyak. Kekuatan perampokan guntur itu sendiri pada dasarnya tidak lengkap. Itu hanya satu malapetaka di antara 3.000 bencana guntur. Hukum yang tidak lengkap seperti itu tidak layak menghabiskan keagungan dan energi ungu untuk dimurnikan. Adapun kekuatan Sun Luo dan kekuatan Purgatori, mereka sama sekali berbeda. Meskipun kedua kekuatan ini sama-sama kekuatan Dao Surga, mereka adalah salah satu kekuatan pamungkas paling langka dan paling kuat di antara 3.000 hukum Dao. Sampai sekarang, kedua kekuatan terkuat ini telah mencapai ranah bijak tingkat menengah. Terlebih lagi, itu hanya selangkah lagi dari orang bijak tingkat tinggi. Jika bukan karena ranah tubuh Dharma Domba Iblis, jika itu terjebak di penguasa suci peringkat menengah. Kekuatan Sun Luo, serta kekuatan Purgatori, telah menerobos ke orang suci tingkat tinggi. Jika, gunakan 2 ki ungu besar ini untuk memperbaiki kekuatan Sun Luo dan kekuatan Purgatori. Memurnikannya dari hukum yang diperoleh surga menjadi hukum bawaan dari Jalan Agung. Bagi Zhu Hengyu, ini benar-benar keuntungan besar. Kekuatan Shen Luo memperkuat jiwa. Kekuatan api penyucian memperkuat tubuh. Di bawah kombinasi keduanya, para beku dapat diperkuat ke segala arah. Selain itu, jangan meremehkan perampokan spiritual itu. Meskipun kekuatan roh menggelegar, sulit untuk mengancam para orang suci surgawi. Tapi jangan lupa, kekuatan guntur itu bisa digabungkan dengan kekuatan Sun Luo dan kekuatan Purgatori. Di bawah hutan guntur perampokan itu akan melumpuhkan jiwa lawan, sehingga tidak mungkin mengaktifkan mantra untuk jangka waktu tertentu. Di bawah guntur petir api penyucian, itu akan melumpuhkan tubuh tempur lawan, sehingga tidak mungkin untuk mengaktifkan keterampilan tempur untuk jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, segel ganda terwujud. Dalam kurun waktu tertentu, lawan hanya bisa dikalahkan, tapi tidak bisa melawan balik. Dan jangan lupa, apakah itu kekuatan matahari atau guntur, itu bisa diberkati pada pasangan dan meningkatkan pasangan. Di antara mereka, kekuatan Sun Luo dapat meningkatkan serangan mantra sekutu. Kekuatan Purgatori bisa meningkatkan physical attack dari sekutu. Meskipun pertahanan badan hukum domba iblis sangat lemah, pertahanan tersebut tidak menjadi masalah dengan restu dari Dewa Ibu Pertiwi. Meskipun serangan badan hukum domba iblis sangat lemah, namun dengan restu dari klon leluhur iblis, serangan tersebut tidak menjadi masalah. Dan nyatanya, dalam barisan ini, klon Dewa Ibu adalah pertahanan utama, klon leluhur iblis adalah keluaran utama, dan kambing iblis adalah kontrol dan peningkatan utama. Di bawah Trinity, lineup ini masih sangat kuat dan sangat seimbang. Setelah merenung lama, Zhu Hengyu tidak menyembunyikan banyak hal. Saya langsung mengatakan pikiran saya. Dengarkan apa yang dikatakan Zhu Hengyu. Klon leluhur iblis dan klon Dewa Ibu semuanya tercengang. Meskipun, altar warisan ras iblis disempurnakan oleh leluhur iblis. Tapi sihir warisan yang diringkas dari altar warisan tidak tetap. Bahkan sebagai leluhur iblis, dia tidak bisa mengendalikannya. Sederhananya, altar warisan sebenarnya seperti mesin lotere. Mesin ini tidak dibawa kendali surga dan Ibu Pertiwi. Itu juga tidak dibawa kendali iblis. Tapi ada jalan yang kacau untuk mengemudi. Oleh karena itu, keterampilan sihir warisan apa yang dapat diringkas dalam altar warisan tidak diketahui. Itu tergantung keberuntungan semua orang. Faktanya, pikirkan saja, jika ini bisa dikendalikan, itu akan terlalu dibesar-besarkan. Apapun yang Anda inginkan, bukankah setiap orang memiliki kekuatan tertinggi untuk melawan langit? Kekuatan Sun Luo adalah hukum sistem jiwa. Dan itu adalah hukum jiwa tertinggi. Relatif mudah untuk mengontrol hukum sistem jiwa.
Tetapi jika Anda ingin mengendalikan hukum tertinggi sistem jiwa, itu benar-benar sesuatu yang dapat Anda temui dan tidak Anda minta. Sekarang, Badan Hukum Domba Iblis Zhu Hengyu benar-benar mengontrol kekuatan Shen Luo dan kekuatan api penyucian, dua kekuatan pamungkas ini sangat buruk. Zhu Hengyu bukanlah Chaos Demon God. Dia adalah makhluk yang lahir di dunia ini. Sebagai orang-orang aborigin di dunia, mereka telah secara langsung menguasai dua kekuatan pamungkas. Sayang sekali, terutama, dengarkan Zhu Hengyu. Kekuatan Shen Luo dan kekuatan Purgatory telah mencapai puncak Intermediate Sovereign. Klon leluhur iblis dan dewi tidak bisa menahan tercengang. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Zhu Hengyu. Apakah pemusnahan ini? Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak jiwa untuk dipelihara dan meningkatkan kekuatan Shen Luo dan kekuatan Purgatory? Terutama perampokan spiritual itu. Meskipun itu hanya salah satu dari 3.000 guntur kesengsaraan, itu tidak lengkap, tetapi pada kenyataannya, itu adalah salah satu dari 3.000 guntur kesusahan. Meski tak pantas dikejar dengan Hong Meng Ziki, aspek kezalimannya tak boleh dianggap remeh. Terutama setelah menambahkan kekuatan Shen Luo dan kekuatan Purgatory. Sungguh gila bisa memblokir mantra dan keterampilan tempur dalam waktu singkat. Selama durasi kontrol, lawan hanya dapat dikalahkan, tetapi tidak dapat melepaskan mantra dan keterampilan tempur apapun. Hingga waktu kontrol diangkat, lawan bisa melancarkan serangan. Dengan kekuatan penghancur klon leluhur iblis. Saya khawatir itu akan musnah sebelum lawan lepas kendali. Sambil meningkatkan kekuatan persahabatan, mereka bisa mengendalikan lawan. Sungguh badan hukum yang sempurna, aku bahkan tidak berani memimpikannya. Terutama klon leluhur iblis dan klon dewa ibu yang dikagumi, itu adalah kekuatan guntur. Meskipun kekuatan destruktif dan kontrolnya sendiri sangat biasa-biasa saja, perampokan spiritual ini merupakan bagian yang sangat diperlukan dan penting. Tanpa perampokan spiritual ini, kekuatan Sun Luo dan kekuatan Purgatory, bagaimana mereka akan menghubungi target? Bisa dikatakan, meskipun kekuatan guntur roh sangat lemah, bagi tubuh domba ajaib, guntur roh adalah jembatan. Melalui jembatan ini, kekuatan Sun Luo dan kekuatan Purgatory dapat dilepaskan ke tubuh pertempuran target. Serang dan kendalikan target. Kekuatan guntur roh tidak terlalu penting sama sekali. Selama kekuatan Sun Luo dan kekuatan Purgatory dapat diletakkan di tubuh pertempuran lawan, tugas telah selesai. Segera, klon leluhur iblis dan klon dewa ibu membuat keputusan pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, Zhu Hengyu harus membawa badan hukum domba iblis dan bergabung dengan pertarungan tak terbatas segera. Adapun, badan hukum domba iblis baru saja dipromosikan menjadi orang suci menengah, ini sama sekali bukan masalah. Di aula utama puncak utama Gunung Wanmo, tepatnya ada 3 pil Wanmo. Salah satunya digunakan oleh tubuh Dharma domba iblis untuk mengangkat alam menjadi seorang bijak tingkat tinggi. Setelah itu, dengan 2 aura ungu besar, kekuatan Sun Luo dan kekuatan api penyucian disempurnakan menjadi hukum Dao besar. Pada saat yang sama, alam tubuh Dharma domba iblis juga akan ditingkatkan menjadi Sage Agung dan Maha Suci. Setelah dipromosikan ke alam suci, tubuh domba ajaib bisa bergabung dengan kristal tak terbatas. Pada waktu itu, ada klon leluhur iblis, badan hukum kambing iblis, dan klon dewa ibu yang menjaga gerbang. Seluruh puncak utama Gunung Wanmo akan menjadi sama sempurna. Setiap pelanggar, tanpa mengalahkan ketiga dewa besar ini, tidak akan pernah mau melangkah ke Gunung 10.000 Iblis. Menghadapi desakan klon leluhur iblis dan klon dewa ibu, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Klon leluhur iblis dan klon dewa ibu bersama-sama membuka arai 10.000 iblis, dan Zhu Hengyu langsung kembali ke saluran chaos. Berbeda dengan saat aku datang. Kembali kali ini adalah angin yang halus. Meluncur di sepanjang arah badai yang kacau menyapu sepanjang jalan, dan segera meninggalkan lorong yang kacau itu. Berbalik untuk melihat sekeliling. Seperti yang saya lihat, dia kembali ke medan perang yang runtuh. Setelah mengambil nafas panjang, Zhu Hengyu membuka saluran jiwa untuk pertama kalinya dan memindahkan roh primordial kembali ke tubuh domba ajaib. Pergi kali ini, badan hukum domba iblis mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Setelah digabungkan dengan Sparta terbatas itu tidak bisa lagi diangkat. Dan pertarungan tak terbatas itu hanya dapat disematkan dalam arai 10.000 iblis, yang berfungsi sebagai 3 inti surga, bumi, dan manusia. Bisa dikatakan, setelah tubuh Dharma domba iblis dipraktekkan di puncak utama Gunung 10.000 Iblis. Badan hukum domba iblis sepenuhnya terikat pada 10.000 gunung iblis, dan menjadi santo pelindung Gunung 10.000 Iblis. Untuk kehidupan kekal Anda tidak bisa meninggalkan Gunung Wanmo setengah langkah. Namun, bagi Zhu Hengyu, semuanya sepadan. Lagi pula, 10.000 gunung iblis dibuat oleh leluhur iblis dan dewa ibu bumi. Meski puncak utama Gunung Wanmo kini berada di lautan kekacauan. Tetapi jika perlu, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya mengendalikan 10.000 gunung iblis, melintasi saluran yang kacau, dan kembali ke dunia ini. Hanya membayangkan, Gunung 10.000 Iblis, tempat 3 orang bijak duduk turun, siapa lawan di dunia ini? Bahkan jika Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin turun. Bahkan jika surga muncul kembali, itu masih tak kenal takut.
Kembali ke inti dari Chaos Vortex. Roh primordial Zhu Hengyu memasuki lautan kesadaran tubuh domba ajaib. Perlahan membuka matanya, Zhu Hengyu menarik napas panjang. Saat aku menyodok tangan kananku, pil merah menyala dengan api merah gelap muncul di telapak tangan Zhu Hengyu. Pil ini adalah apa yang ditinggalkan oleh leluhur iblis. Arai 10.000 iblis telah ditempa selama miliaran triliunan tahun 10.000 Demon Pil. Membuka mulutnya, Zhu Hengyu mengendalikan tubuh domba ajaib dan menelan 10.000 pil ajaib dalam satu gigitan. Dalam sekejap, semburan air melonjak dari dada dan perut Zhu Hengyu, dan menyapu ke seluruh tubuh. Di tengah gemuruh-gemuruh, nyala api yang mengamuk membakar tubuh-tubuh domba ajaib. Di bawah nyala api, kecepatan badan hukum domba iblis yang memurnikan string hukum meningkat dengan panik. Awalnya, butuh waktu 1 tahun untuk menyempurnakan serangkaian undang-undang. Tetapi sekarang, itu hanya membutuhkan waktu 10 napas dan pemurnian selesai. Dengan bantuan Sun Luo Power, Zhu Hengyu dapat memadatkan string 3000 hukum pada saat yang bersamaan. Di bawah nyala api, rangkaian hukum menjadi sangat lentur. Dengan hanya 100 napas waktu, 1 set pakaian surgawi yang mulus telah ditenun. Segera 3000 set pakaian surgawi yang mulus dipadatkan dan diselesaikan. Pada saat yang sama, 3000 set pakaian surgawi yang mulus ditumpangkan satu sama lain, dan alam tubuh Dharma domba ajaib juga secara resmi menerobos ke dewa tingkat tinggi. Saat pakaian surgawi yang mulus ditumpangkan ke 3000 lapisan, tubuh domba ajaib Zhu Hengyu telah mengalami serangkaian perubahan. 3000 set pakaian surgawi mulus terintegrasi satu sama lain. 3000 lapisan pakaian surgawi yang mulus secara bertahap bergabung menjadi satu lapisan. Di bawah pemurnian api tanpa nama itu, bagian belakang pakaian surgawi yang mulus secara bertahap menjadi lebih tipis. Namun, kekuatan jubah surgawi yang mulus ini meningkat dengan gila-gilaan. Akhirnya, 3000 lapisan pakaian surgawi mulus dilebur menjadi satu lapisan. Warna pakaian surgawi yang mulus juga menjadi hitam. Sejauh ini, badan hukum domba iblis Zhu Hengyu secara resmi telah mencapai ranah seorang bijak tingkat tinggi. Selanjutnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Asli, jika Anda terus berlatih, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengakumulasi. Namun dengan hadirnya Ki Harmoni Ungu, semuanya menjadi lebih sederhana. Setelah menghela napas panjang, Zhu Hengyu menghembuskan napas panjang ungu dan menelannya sekaligus. Di bawah kendali Zhu Hengyu, Hong Meng Purple Ki langsung menembus ke dalam inti energi Sun Luo Power. Pada waktu bersamaan, di sekitar inti energi hijau tua dari Sun Luo Power, lingkaran cahaya ungu memancar. Tidak ada lagi penundaan. Zhu Hengyu mengeluarkan Ki ungu besar lainnya dan menelannya dalam satu suap. Energi ungu kosmik ini menembus ke pusat lautan kesadaran tubuh domba ajaib di dalam menara api penyucian. Dengan kehalusan Ki ungu Hong Meng, lingkaran cahaya ungu memancar dari menara api penyucian. Menghadapi ini, Zhu Hengyu menghela nafas dan mulai berlatih tanpa suara. Dengan kekuatan Sun Luo, dan pemurnian kekuatan api penyucian, Ki ungu, berselang-seling, berbelok di lautan pengetahuan dan daging Zhu Hengyu. Di antara udara ungu, jubah surgawi yang mulus di tubuh Zhu Hengyu juga telah disempurnakan berulang kali. Bertahap, lingkaran ungu secara bertahap muncul di sekitar pakaian surgawi yang mulus. Lebih dari sekedar pakaian surgawi yang mulus. Faktanya, seluruh tubuh fisik dari Demon Ship Law Body memancarkan energi ungu. Waktu berlalu. Akhirnya, Zhu Hengyu bergegas keluar dari pusaran kekacauan. Dalam sekejap, Zhu Hengyu meninggalkan dunia Suantian dan muncul di atas medan perang runtuh. Melayang dengan bangga di udara, Zhu Hengyu duduk bersila di atas kekosongan. Menunjuk ke langit di kiri dan tanah di sebelah kanan, Zhu Hengyu berkata, "Saya buktikan di sini, mulai sekarang, langit dan bumi, saya satu-satunya." Ledakan, ledakan, ditemani oleh suara Zhu Hengyu. Di badan hukum domba iblis, dua gelombang kejut yang tak terlihat meletus terus-menerus. Di tengah dua raungan, ranah dari badan hukum domba iblis langsung menerobos menjadi sage agung. Lalu saat berikutnya, tubuh domba ajaib Zhu Hengyu, langsung menembus ke yang paling suci. Mulai saat ini, tubuh Dharma domba iblis, membuktikan Dao dan menjadi suci. Menjadi yang paling suci ketujuh di dunia ini. Suara Zhu Hengyu menyebar sepanjang jalan bersama dengan energi yang melonjak. Semua makhluk di langit dan bumi mendengar suara ini dan merasakan tekanan dari orang suci ini. Mendadak, naga, burung phoenix, monster, dan kemampuan hebat dari 10.000 klan kuno semuanya diam. Sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa yang menjadi suci. Tapi yang pasti adalah, suara ini aneh bagi semua orang. Bukan orang suci dari kelompok etnis mereka. Pada waktu bersamaan, di dalam medan perang yang runtuh, di dalam lautan dalam yang tak berdasar. Seekor naga yang membentang sejauh 30.000 mil perlahan membuka matanya. Perlahan mengangkat kepala naga, naga super itu melirik ke arah Zhu Hengyu, lalu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, dan merangkak ke sana lagi. Pada waktu bersamaan, di medan perang yang runtuh, di bawah gunung api super besar.
Phoenix api besar dengan lebar sayap lebih dari 30.000 mil perlahan membuka matanya. Mengangkat kepalanya yang arogan, Huo Feng melihat ke arah Zhu Hengyu. Di mata yang membara ada nyala api kebencian. Namun segera, Huo Feng itu perlahan menutup matanya dan terus memasuki kondisi meditasi. Pada waktu bersamaan, di kedalaman tanah yang runtuh di medan perang, seekor unicorn merayap di tengah bumi. Perlahan membuka matanya dan menatap malas ke arah Zhu Hengyu. Namun tak lama kemudian, unicorn itu menutup matanya dan terus berlatih dengan giat. Benar, ketiga kemampuan hebat ini adalah tiga leluhur kuno Zulong, Zhu Feng, dan Zhu Qilin. Meskipun Zhu Hengyu akhirnya disucikan sekarang, tetapi bagi tiga leluhur kuno, ini bukan masalah besar. Jauh sebelum memasuki dunia ini, mereka adalah Chaos Demon God. Untuk tiga leluhur kuno, bahkan jika Zhu Hengyu menjadi suci, dia tidak lebih dari seorang pemula. Mungkin, bagi para biksu di dunia ini, Zhu Hengyu telah berhasil mencapai puncak. Tapi bagi suku-suku kuno, itu bukan apa-apa. Keberhasilan, apakah dia baru saja di jalan? Orang suci surga tidak sulit bagi tiga leluhur kuno. Mengandalkan Hong Meng Ziki, selama mereka punya cukup waktu, mereka pasti bisa disucikan. Bagi mereka orang suci biasa tidak lebih dari jalan surga. Masih ada 3.000 alam surga yang perlu dicapai. Setiap kali Anda mengembangkan satu jalan surgawi lagi, kekuatan Anda akan meningkat 1 poin. 3.000 cara surga semuanya dikembangkan, dan dibutuhkan 3.000 cara keagungan dan energi ungu. Hanya setelah menyelesaikan 3.000 ki ungu primordial, dia dapat dianggap sebagai orang suci Dao yang agung. Tentu saja, sampai saat ini, tidak ada yang disebut Dao Sage. Termasuk Zulong, Zhu Feng, dan Zhu Qilin, mereka semua bekerja keras untuk mencapai orang-orang suci yang agung. Sampai sekarang, tiga leluhur kuno telah memperbaiki banyak jalan. Ambil Zulong sebagai contoh. Setidaknya, dia bisa membuktikan 6 jalan yaitu kayu, air, logam, tanah, api, dan guntur. Adapun berapa banyak jalan yang telah dia capai, saya khawatir hanya dia sendiri yang tahu. Orang lain, termasuk Zhu Feng dan Zhu Qilin, tidak tahu. Sama, Zhu Feng dan Zhu Qilin tidak toleran. Setidaknya, mereka semua telah mencapai Five Elements Avenue. Selain itu, Zhu Feng setidaknya melewati Speed Avenue. Dan Zhu Qilin, paling tidak, juga telah membuktikan jalannya kekuasaan. Di mata mereka, Zhu Hengyu paling banyak bisa membuktikan satu jalan. Dibandingkan dengan mereka, jaraknya jauh. Tidak ada ancaman terhadap keamanan dan status mereka. Selama Anda memiliki jalan yang bagus, Anda dianggap sebagai orang suci di surga. Ke-3.000 jalan tersebut adalah jalan orang suci. Oleh karena itu, di atas orang bijak celah benar-benar terungkap. Orang suci terlemah hanya memiliki satu cara. Orang suci terkuat telah mencapai hampir 3.000 jalan. Namun, perlu disebutkan, jarak antara orang-orang kudus tidak sebesar yang dibayangkan. Jika tidak, bagaimana leluhur iblis yang hanya mencapai satu jalan besar mencapai dasi dengan 3 leluhur kuno dalam 1/3? Bagaimana dengan lebih banyak kekalahan dan lebih banyak kemenangan? Bahkan jika Anda mahir dalam 3.000 Dao, Anda hanya dapat melepaskan 1 Dao pada saat yang sama. Tidak mungkin untuk melepaskan semua Taoisme 3.000 Dao dalam sekejap. Semuanya hanya bisa dikatakan, semakin banyak jalan yang dicapai, semakin komprehensif, semakin sulit untuk ditahan, dan semakin sulit untuk dikalahkan. Semakin sedikit jalan pencapaiannya, semakin terbatas, semakin mudah untuk ditahan, dan semakin mudah untuk dikalahkan. Semua seutuhnya, jumlah jalan yang terbukti terkait dengan kekuatan, tetapi tidak menentukan hasilnya. Hanya dapat dikatakan bahwa semakin banyak jalan yang diperoleh, semakin komprehensif, semakin kecil kemungkinannya untuk dibatasi, dan semakin mudah untuk dimenangkan. Untuk detailnya, 1 atau 2 kalimat sulit dijelaskan. Tapi segera, mengikuti jejak Zhu Hengyu, menginjakkan kaki di lautan kekacauan. Pertempuran semua orang suci, saya khawatir ini akan segera dimulai. Pada saat itu, banyak hal akan menjadi jelas sekilas. Belum lagi, perasaan dan pikiran semua beku di dunia. Sisi ini, menjadi suci dengan domba ajaib. Semburan lingkaran cahaya hijau tua dan ungu melayang dari lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Segera, aliran udara hijau tua berputar di udara dan mengembun menjadi bayangan yang indah. Sosok ini bukan orang lain, itu Yin Linger. Baru saja, Yin Linger masih meruntuhkan area luar medan perang, memilah serangkaian hal tentang iblis. Tapi saat berikutnya, menjadi suci dengan domba ajaib. Jiwa Yin Linger diambil alih. Kembali ke lautan kesadaran dari badan hukum domba sihir. Jiwa Yin Linger didasarkan pada jiwa Zhu Hengyu. Sekarang, domba ajaib disucikan. Yin Linger tidak cocok untuk tinggal di area luar medan perang. Hanya ada ratusan ribu benih ras iblis di sana, dan Yin Linger tidak perlu terus duduk di sana. Dalam puluhan ribu tahun ke depan, yang paling penting bagi iblis adalah memulihkan dan meregenerasi grup. Dan hal-hal ini bukanlah keahlian Yin Linger. Untuk Yin Linger, konspirasi untuk menghancurkan, atau bertarung untuk membunuh, itulah keahliannya. Tetapi dalam hal pengembangan, konstruksi, dan pemulihan, dia benar-benar tidak pandai dalam hal itu.
Dan, Zhu Hengyu tidak bisa tinggal di puncak utama Gunung Wanmo untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Badan Hukum Domba Ajaib harus diperintahkan dan dikendalikan oleh seseorang. Dan Yinlinger adalah kandidat terbaik. Mulai dari sekarang, tatapan Zhu Hengyu tidak lagi di dunia ini. Laut Chaos di luar dunia ini adalah fokus Zhu Hengyu berikutnya. Karena itu, pada saat pengudusan pertama, Zhu Hengyu mengambil alih Yinlinger. Mulai dari sekarang, Yinlinger akan menggantikan Zhu Hengyu dan duduk di Gunung Wanmo. Bersama dengan klon leluhur iblis dan klon Dewa Ibu, jaga keamanan Gunung 10.000 Iblis. Adapun Zhu Hengyu, belum memungkinkan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah mengambil kembali Yinlinger, Zhu Hengyu kembali ke dunia Suantian di bawah kendali Badan Hukum Domba Iblis. Saat bergegas keluar dari pusaran kekacauan barusan, secara samar-samar, Zhu Hengyu sepertinya telah menemukan beberapa harta karun. Kembali ke dunia Suantian, Zhu Hengyu tertahan di udara, merendahkan, melihat tulang-tulang di seluruh lantai. Tulang-tulang ini diperoleh dari 3.000 gua tulang hantu di medan perang keruntuhan tingkat 20. Meskipun dia tahu bahwa tulang-tulang ini sangat berharga, Zhu Hengyu tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang, ketika Zhu Hengyu menjadi suci, segalanya berbeda. Tulang biasa, tidak lebih. Yang paling membuat Zhu Hengyu kagum adalah kerangka super raksasa setinggi lebih dari 900 meter. Zhu Hengyu sangat terkesan dengan kerangka super raksasa ini. Saat itu, Zhu Hengyu sedang mengemudikan tubuh Dharma Emas dan bersama dengan Jin Xianer, dia mengalahkannya. Kemudian, pria bertubuh besar ini, tingginya lebih dari 900 meter, tubuhnya terjebak di celah tanah. Hanya kepala besar yang terlihat. Namun, kepala besarnya saja tingginya ratusan meter. Kerangka super raksasa ini telah dikalahkan oleh Zhu Hengyu dan Jin Xianer. Tapi sekarang, seiring berjalannya waktu, kerangka super raksasa ini berkumpul kembali. Melihat kerangka besar yang panjangnya lebih dari 900 meter tergeletak di tanah. Mata Zhu Hengyu bersinar dengan tajam. Ini sisa-sisa Dewa Iblis. Ketika alam seseorang belum mencapai tingkat sakral, banyak hal yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Tapi begitu alam telah mencapai yang suci, kemudian di dunia ini, tidak ada yang disembunyikan dari mata mereka. Melihat sekitar, kerangka raksasa, dengan tinggi lebih dari 900 meter, memancarkan sinar cahaya hitam dan merah. Menilai dari mata Zhu Hengyu saat ini jelas bukan sesuatu yang didapat. Itu adalah sisa-sisa Dewa Iblis bawaan. Dao surga, ibu pertiwi bumi, dan 3 leluhur orang tua yang sunyi, semuanya berubah menjadi surga dan bumi dalam inkarnasinya untuk mendapatkan energi ungu yang besar. Sebelum itu, mereka adalah Dewa Iblis kekacauan di Laut Kekacauan. Selain 5 Dewa Iblis Chaos ini, sebenarnya ada Dewa Iblis Chaos lainnya yang telah memasuki dunia ini. Misalnya, elang berkepala 9 yang kacau, seperti nenek moyang hantu, adalah Dewa Iblis yang kacau balau. Hanya, mereka memasuki periode tersebut dengan relatif terlambat. Saat mereka masuk, dunia sudah terbuka. Satu-satunya hal yang bisa mereka perjuangkan adalah udara ungu kosmik yang hanyut. Siapapun yang pertama kali menemukannya adalah milik siapa. Sepanjang era kuno Desolate, setiap kali Yuan Hui berlalu, Nether Ancestor akan meluncurkan bencana alam Nether. Gelombang tulang akan menyapu seluruh dunia. Banyak orang tidak begitu mengerti, apa yang leluhur Nether lakukan. Faktanya, ketika sampai pada fundamental, dia mencari energi ungu kosmik. Hanya saja, keberuntungan nenek moyang dunia bawah tidak terlalu bagus. Memulai bencana alam Nether yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak menemukan ki ungu yang hebat itu. Tidak hanya saya tidak menemukan ki ungu yang bagus itu. Dan dia lebih tidak beruntung, terjebak dalam pertempuran kehancuran. Sebagai Chaos Demon God, kekuatan dari Nether Ancestor tidak perlu diragukan lagi. Bahkan jika 3 leluhur kuno bergabung dengan Dao Surgawi, mereka tidak bisa membunuhnya. Setiap kali 199.600 tahun, yaitu saat Yuan Hui, dia akan keluar dan membuat gelombang sekali. Semuanya, tidak ada cara untuk membawanya. Tapi tidak ada yang bisa memikirkan. Leluhur iblis bersatu dengan Dewa Bumi Pertiwi untuk memulai pertempuran kehancuran. Di bawah tabrakan langit dan bumi, dapat dikatakan bahwa giok dan batu terbakar. Hasil akhirnya adalah kehancuran total seluruh dunia, dan semua kehidupan menjadi layu. Tidak peduli seberapa kuat Nether Ancestor, itu tidak bisa menjadi pengecualian. Yang disebut, tidak ada telur di bawah penutup. Seluruh dunia hancur, bagaimana Nether Ancestor bisa selamat? Nether Ancestor, pada kenyataannya, sangat dekat dengan tak terkalahkan. Di antara 3.000 klon, selama 1 klon masih hidup, Nether Ancestor tidak akan mati. Tapi setelah pertempuran keruntuhan, kehidupan benar-benar layu. Gelombang kejut yang mengamuk tidak hanya menghancurkan benua kuno yang tandus. Selain itu, semua kehidupan akan dimusnahkan. 3.000 klon Old Ancestor Nether hancur total pada saat yang sama. Dengan sedih, selama leluhur Nether memiliki klon yang hidup, dia tidak akan mati. Tapi sekarang, 3.000 klonnya dihancurkan pada saat bersamaan.
Lewat sini, setelah leluhur Nether kehilangan semua klon, dewanya juga terbunuh. Meskipun Old Ancestor Nether adalah Chaos Demon God, latar belakangnya sebenarnya tidak begitu dalam. Dunia ini hanyalah dunia kedua yang dia alami. Meskipun leluhur Nether tidak akan benar-benar mati, namun setelah dikalahkan oleh tentara, leluhur Nether hanya bisa membangun kembali. Adapun tubuh iblis Chaos-nya, benar-benar hilang di sini, tidak lagi dimiliki olehnya. Mungkin orang biasa tidak begitu mengerti hubungan antara Nether Ancestor dan sisa-sisa dewa iblis ini. Sederhananya, hubungan antara Zhu Hengyu dan tubuh Dharma Emas adalah hubungan antara nenek moyang Nether dan sisa-sisa dewa iblis ini. Meskipun, sisa-sisa dewa iblis ini awalnya adalah milik leluhur dari Netherworld. Tapi sekarang, sisa-sisa dewa iblis ini hilang di sini. Jatuh ke tangan Zhu Hengyu. Melihat sisa-sisa besar dewa iblis, Zhu Hengyu sangat bersemangat. Ini adalah harta karun. Dengan sedikit perbaikan Anda dapat. Sementara Zhu Hengyu memikirkannya dengan penuh semangat, Yinlinger tiba-tiba melompat keluar dari lautan kesadaran tubuh hukum domba sihir. Sampai sekarang, Zhu Hengyu telah menggunakan energi ungu yang besar untuk menyaring kekuatan Shen Luo dari hukum surga menjadi hukum yang agung. Dan kekuatan Yinlinger dan Shen Luo pada dasarnya adalah satu. Oleh karena itu, Yinlinger saat ini sudah berada di alam paling suci. Tertahan di udara, Yinlinger berkata dengan bersemangat, astaga. Apa ini? Mengapa ini membuatku merasa sangat familiar? Perasaan yang sangat akrab. Mendengarkan kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu tampak kosong. Tapi segera, Zhu Hengyu mengerti. Melihat Yinlinger sambil tersenyum, Zhu Hengyu berkata, tulang-tulang ini semuanya diburu olehku dengan kekuatan Shen Luo. Meskipun Anda tidak ada di sana saat berburu para pejuang tulang ini. Tapi aku ingin. Sebelum Zhu Hengyu selesai berbicara, Yinlinger menyela dia dengan datar, menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata tidak. Perasaan seperti itu tidak begitu familiar, aku tidak mengerti. Saat berbicara, Yinlinger mengerutkan kening, lalu tiba-tiba melompat ke pita hijau menuju ke arah kerangka super raksasa. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, Yinlinger menyelam ke dalam tengkorak sisa-sisa dewa iblis. Saat berikutnya, adegan yang membuat Zhu Hengyu tertegun muncul. Booming, dalam suara gemuruh. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, sisa-sisa dewa iblis, yang tingginya lebih dari 900 meter, duduk perlahan. Dengan curiga, dia menoleh dan melihat sekeliling. Sisa-sisa dewa iblis perlahan, tetapi sangat fleksibel dan terkoordinasi, berdiri dari tanah. Melihat segala sesuatu di depannya dengan tercengang, Zhu Hengyu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa ini terjadi? Jadi apa yang terjadi? Ketika dia berdiri sepenuhnya, ketinggian sisa-sisa dewa iblis adalah 900 meter, yang dapat digambarkan sebagai berdiri tegak. Posisi kepalanya persis di tempat Zhu Hengyu melayang. Matanya tepat sejajar dengan Zhu Hengyu. Melihat raksasa seperti gunung di depannya dengan ragu, Zhu Hengyu berkata dengan susah payah, apa yang terjadi? Mengapa Anda bisa mengendalikan sisa-sisa dewa iblis ini? Dihadapkan pada pertanyaan Zhu Hengyu, Yinlinger tidak bisa menjawab sama sekali. Melihat kosong ke arah Zhu Hengyu yang seperti nyamuk di depannya, Yinlinger tersenyum pahit dan berkata, saya juga tidak tahu. Saya tidak tahu mengapa, saya hanya merasa bahwa semuanya begitu akrab. Mendengarkan penjelasan Yinlinger, Zhu Hengyu menjadi lebih bingung. Akrab, bagaimana itu bisa akrab? Prajurit kerangka dan prajurit kerangka ini semuanya dibunuh olehnya. Bagaimanapun, kekuatan Shen Luo adalah kekuatan Zhu Hengyu, bukan kekuatan Yinlinger. Tapi dia tidak memiliki rasa keakraban. Melihat tulang di seluruh lantai, dia hanya merasa aneh, tanpa perasaan yang familiar. Melihat tatapan mata Zhu Hengyu yang semakin bingung, Yinlinger menjelaskan dengan keras, saya tidak berusaha menyembunyikan apapun dari Anda, saya tidak bisa menyembunyikan fakta tapi... Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Yinlinger menjadi semakin bingung. Secara keseluruhan, dia hanya merasa bahwa sisa-sisa dewa iblis sudah tidak asing lagi. Terlebih lagi, setelah secara tidak sadar menyelinap masuk, dia segera mengambil kendali dari sisa-sisa dewa iblis. Adapun bagaimana dia menguasai dan mengelolanya, dia tidak bisa memberikan jawaban. Ini seperti jiwa Zhu Hengyu, apakah ada cara untuk mengendalikan tubuhnya? Bukan hanya Zhu Hengyu. Faktanya, setiap orang sama. Entah bagaimana cara mengontrol tubuhnya. Bagaimanapun, saat pikiranku bergerak, aku pindah. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Menghadapi pemandangan ini, ide yang sangat absurd tidak bisa membantu tetapi naik ke hati Zhu Hengyu. Melihat Yinlinger lekat-lekat, Zhu Hengyu perlahan membuka mulutnya. Yinlinger ini, bukankah seharusnya dia menjadi Nether Ancestor yang bereinkarnasi? Terlepas dari penjelasan ini, Zhu Hengyu benar-benar tidak dapat memikirkan penjelasan lain. Ambil Zhu Hengyu sebagai contoh. Meskipun dia bisa mengendalikan tubuh hukum domba sihir. Meskipun ia dapat menggerakkan tubuh Dharma Emas. Tetapi nyatanya, Zhu Hengyu tidak memiliki rasa keakraban dengan dua badan Dharma ini. Dia hanya mengandalkan roh primordialnya untuk dengan paksa mendorong kedua tubuh Dharma ini. Satu-satunya hal yang benar-benar cocok untuk saya dan membuat saya sangat akrab adalah tubuh tempur dewa saya sendiri.
Bahkan badan hukum Xuantian tidak bisa memberinya perasaan ini. Hanya tubuh Zhu Hengyu ketika dia lahir dalam kehidupan ini yang bisa memberinya perasaan seperti itu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.